Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5, mahasiswa PJJ Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan. Dengan saya sendiri, Bima Maulana Derian. Halo, nama saya Hairani Putri. Halo semuanya, saya Angelika Diva. Halo, saya Rafli. Halo, nama saya Alfian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiffany Fukita. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang analisis kami tentang kasus pemalsuan vaksin yang terjadi di Tiongkok. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai kasus ini. Dikarenakan tingginya permintaan vaksin COVID-19 di seluruh dunia, sejumlah pihak memanfaatkan momen ini untuk memproduksi vaksin palsu. Dan salah satu negara yang memproduksi vaksin palsu tersebut adalah Tiongkok. Di Tiongkok sendiri telah ditangkap setidaknya 70 tersangka dari 21 kasus pemalsuan vaksin per Februari 2021. Produksi vaksin palsu ini telah mencapai 58.000 dosis dengan keuntungan mencapai 2,8 juta US dollar. Vaksin tersebut diproduksi dengan cara mengisi larutan air garam atau air mineral. Selain di Tiongkok, di Meksiko juga terjadi kasus pemalsuan vaksin, di mana di kota Monterrey, di sebuah klinik swasta, terdapat sebuah kasus pemalsuan vaksin yang diberi label Pfizer atau BioNTech yang dijual dengan harga 2.000 US dollar per dosisnya. Oleh karena adanya kasus pemalsuan vaksin tersebut, pemerintah telah melakukan beberapa cara antisipasi, seperti impor vaksin hanya dilakukan oleh pemerintah, lalu adanya barcode untuk melacak distribusi, dan pengawal peredaran vaksin di e-commerce. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk menganalisa, mengkategorikan beberapa kalimat klaim, kalimat non-klaim, ataupun jenis-jenis kalimat klaim lainnya. Pertama, saya akan memberi contoh dari kalimat klaim pada kasus ini. Sebagai contoh adalah tingginya permintaan vaksin COVID-19 di dunia. Ini tentunya termasuk dengan kalimat klaim. Ada pula kalimat non-klaim pada teks ini, yaitu Ekuador mengklaim bahwa vaksin yang dijual akan memberikan imunitas terhadap COVID-19 selama 3 dosis. Nah, menurut kami ini merupakan sebuah pernyataan, bukan sebuah klaim. Kemudian membahas klaim. Klaim terbagi menjadi beberapa jenis. Sebagai contoh adalah klaim faktual, klaim nilai ataupun klaim subjektif, ataupun klaim objektif, dan klaim lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, di teks ini, saya akan sedikit menjelaskan contoh dari klaim faktual yang terdapat, yaitu otoritas menangkap 70 tersangka dari 21 kasus pada 10 Februari 2021. Nah, ini merupakan sebuah klaim faktual karena memang ini faktanya yang terjadi. Kemudian membahas kalimat klaim subjektif, yaitu terdapat pada awal kalimat sebagai contoh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kritis kasus yang telah dijelaskan dengan teknik identifikasi dan evaluasi. Didapati Tiongkok, Ekuador, dan Meksiko memanfaatkan situasi pandemi yang sedang melanda di seluruh dunia untuk menjual vaksin COVID-19 palsu karena tingginya peminat dan dapat meraih keuntungan yang berlimpah. Berdasarkan hasil riset yang telah kami temukan, pembuatan satu jenis vaksin membutuhkan waktu sekitar 8-10 tahun untuk mendapat hasil uji bahwa vaksin tersebut sudah terbukti efektif, baik dari cara kerjanya maupun efek sampingnya. Rekor pembuatan vaksin tercepat pada penyakit gondongan memerlukan waktu 4 tahun untuk merilis vaksin tersebut ke masyarakat luas. Menurut infografis yang telah diterbitkan oleh Adria Liwina pada Februari 2021, yang dimana saat itu COVID-19 sudah memasuki 14 bulan sejak awal terdeteksi di Wuhan, yang mana sangat meragukan jika vaksin sudah diproduksi massal dengan berbagai jenis seperti Sinovac, Pfizer, dan sebagainya. Seharusnya pemerintah dan WHO harus lebih bijak dalam menyikapi permasalahan seperti ini. Hal ini dikarenakan penerimaan informasi yang diterima oleh masyarakat akan menimbulkan kebingungan publik yang mengakibatkan kurang efektifnya rencana pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Nah, dari kasus ini kami membuat argumen dan counter-argumen, yaitu dengan argumen pemerintah Indonesia berusaha mencegah beredarnya vaksin palsu di Indonesia, dan di-counter dengan vaksin yang beredar bukanlah vaksin palsu, namun vaksin masih dalam masa uji klinis yang belum bisa dipastikan keefektivitasannya dan efek sampingnya.
Selain membuat argumen dan kontra-argumen, kami juga membuat 5 pola deduktif spesifik dan argumen induktif spesifik dari kasus ini. 5 pola deduktif spesifik yang kami buat yaitu, yang pertama, klinik swasta di Monterrey menjual vaksin palsu. Monterrey merupakan kota dari negara Meksiko, maka vaksin palsu berasal dari negara Meksiko. Yang kedua, vaksin palsu dari Tiongkok terjual 58.000 dosis. Larutan garam diisi ke dalam botol vaksin. Jadi vaksin palsu dari Tiongkok berisi larutan garam. Yang ketiga, fasilitas kesehatan alternatif di Quito menjual 70.000 dosis vaksin. Kota Quito yang berasal dari Ekuador menjual vaksin palsu. Jadi fasilitas kesehatan alternatif Quito menjual vaksin palsu. Yang keempat, pintu impor vaksin hanya satu. Di Indonesia sendiri, hanya pemerintah yang boleh melakukan impor vaksin. Pintu impor vaksin hanya dilakukan oleh pemerintah. Yang kelima, pemerintah Indonesia melakukan antisipasi vaksin palsu. Peredaran vaksin di e-commerce diawasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah Indonesia mengawasi peredaran vaksin yang ada di e-commerce. Selanjutnya, kami juga membuat argumen induktif spesifik dari kasus vaksin palsu ini. Pertama yaitu analogi. Sama seperti Tiongkok, Monterrey, dan Quito juga melakukan penjualan vaksin palsu yang sudah terjual banyak. Yang kedua, yaitu ada generalisasi induktif. Sebanyak 58.000 dosis vaksin palsu di Tiongkok telah dijual, yang sebagiannya keluar Tiongkok. Maka vaksin yang dijual di Tiongkok sebanyak 29.000 dosis. Yang terakhir yaitu kausalitas. Sudah sangat banyak vaksin palsu yang terjual di kota setempat. Bisa disimpulkan karena merek ternama dan harga jual yang lebih murah. Pengetahuan kausalitas yang digunakan di dalam premis yaitu sesuatu yang bermerek dan murah maka akan lebih cepat terjual. Nah, yang terakhir, kami juga menganalisa kesesatan berpikir informal yang ada pada kasus ini. Terdapat beberapa kesesatan bahasa dari yang kami coba pahami dalam kasus tersebut. Sebagai contoh, salah satunya adalah argumentum ad baculum, yang dimana merupakan adanya sebuah kerugian terhadap satu pihak apabila tidak setuju. Salah satunya adalah untuk mencegah masuknya vaksin palsu, pemerintah melakukan sejumlah langkah antisipasi berupa mencantumkan barcode pada botol vaksin untuk melihat keasliannya dan hanya membuka satu jalur pintu masuknya vaksin. Hal ini tentunya akan menutup celah untuk pihak-pihak yang akan bermain vaksin palsu, dan jika mereka ingin berbisnis vaksin, maka mereka harus mengikuti anjuran dan peraturan yang berlaku. Kemudian terdapat beberapa kesesatan lagi, diantaranya argumentum ad populum. Bisa dikutip dalam tindakan fasilitas kesehatan di Ekuador, mereka mengatakan bahwa jika menggunakan vaksin tersebut dapat meningkatkan imun. Hal ini dilakukan agar konsumen mempercayai bahwa ini merupakan vaksin asli dan mendapatkan keuntungan. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.